Oke guys, ketemu lagi sama gue Vincent dari host Perspektif Anak Muda. Oke, kali ini kita juga mengundang narasumber kita. Oh iya, sebelumnya kita belum mengenalkan narasumber kita ya. Oke, perkenalkan Deka Dwi Arya. Halo guys. Oke. Ngomong-ngomong agak ribet juga ya nge-setup ini. Aduh. Kenapa sih ada tugas kayak gini? Enak banget ngeluh ya? Ya, ngeluh itu memang enak sih ya bagi sebagian orang, tapi lebih baik kita kurang-kurangin. Tapi pernah nggak sih lo kepikiran kenapa ngeluh itu? Oh enggak, maksudnya tuh kenapa banyak banget orang yang suka ngeluh? Maksudnya ada masa dikit ngeluh. Misalnya kita aja tuh kayak gue no, karena emang agak ribet juga sih ini, langsung ngeluh gitu. Menurut pada pandangan wahai Deka ini, menurut tuh gimana tuh definisi ngeluh itu sendiri? Nah, ngeluh ya? Ya. Banyak orang yang ngeluh itu terjadi banyak faktornya ya. Apa tuh salah satunya? Misalnya dari pekerjaan, dari tugas sekolah, dan juga salah satu penyebab kita bisa ngeluh ya. Dan juga soal hubungan pertemanan ataupun percintaan. Nah, alangkah baiknya kalau kita mengeluh itu dikurang-kurangin lah, atau ya coba cari sesuatu yang lain, sesuatu yang baru gitu, untuk kita mengalihkan rasa mengeluh itu. Tapi lu sendiri suka ngeluh nggak? Oke, gue sendiri ya. Gue sendiri jujur sering, karena itu sifat alamiah manusia. Karena kalau kita nggak ngeluh, kita yang sakit sendiri. Dalam artian itu mental kita juga bisa sakit. Nah, kalau dulu tuh waktu gue kecil ya, waktu flashback sebelumnya waktu gue kecil itu TK atau SD, gue juga pernah ngeluh, sering ngeluh. Salah satunya ini adalah saat waktu SD itu gue itu susah banget nyari angkot. Jujur aja, waktu SD gue berangkat ya ke sekolah naik angkot. Itu lama banget pak nunggunya pak. Jam berapa tuh kira-kira tuh nunggu tuh? Masuk itu gue SD setengah 8. Gue berangkat jam 7 tuh. Ya. Buset dah, itu angkot gue nunggu 15 menit ya. Terus abis itu berapa meter kemudian, berapa ratus meter, itu ngetem lagi, diem lagi. Aduh, itu bikin gue kesel dan ngeluh ya. Anjir nih angkot lama banget cok. Buset dah. Tapi bukannya itu angkot ngetem karena bukan macet ya? Bukan karena macet ya? Bukan, ya itu emang karena nyari penumpang sih di situ. Dan ya mungkin gue juga waktu itu di situ salah juga ya, karena kalau emang mau naik angkutan umum pasti kan ngetem ya. Jadi kita harus persiapkan diri dulu sebelumnya 1 jam lah, 1 jam atau ya 1 jam lah kalau mau aman tuh sebelum kita berangkat ke tujuan sebelum sampai. Kira-kira waktu lu kan lu kesel banget nih sama nih angkot nih. Besok lu naik lagi apa enggak? Ya tetap, tapi dengan orang yang berbeda pastinya ya. Sih. Mungkin sama. Berarti kira-kira lu nyampe SD lu itu berapa menit? Ya waktu itu dari jam 7 masuk setengah 8, gue nyampe tuh 7.45 pak. Kalau biar 15 menit. Dan waktu itu untungnya gue nggak disuruh setrap di tengah lapangan, cuma suruh ya nyampe kelas aja. Masih aman lah tuh gue. Berapa kali udah dihukum? Ya, tapi kalau soal ini untuk kayak keterlambatan naik angkot itu, keterlambatan masuk sekolah itu nggak sering, maksudnya itu nggak sering telat lah. Nah yang paling sering itu karena nakal nih, sama juga jarang ngerjain tugas gitu, makanya sering banget dihukum lah waktu itu. Dan di situ juga waktu pas ujian ya, pasti waktu SD itu malas banget belajar ya, dan situ bikin gue juga ngeluh gitu. Aduh ngapain sih belajar kan waktu SD itu, SD itu tempatnya main bukan belajar. Mindset bocor banget ya. Iya waktu itu ada masuk gitulah. Sekarang apa yang lu pikirkan diri lu sekarang tentang diri masa lalu yang kayak malas banget gitu ya?
yang gue pikirkan sekarang sih ya pikiran gue tuh lebih terbuka lah. Jadi ya gue tahu apa yang harus dikejar gitu ya. Dan pastinya nggak boleh ngeluh lah, nggak boleh ngeluh. Harus tetap semangat, optimis ya. Penting optimis, semangat. Dan juga yang paling penting itu adalah pantang menyerah sih. Terus punya pikiran positif, itu yang paling penting untuk anak-anak muda zaman sekarang ya. Oh iya, back to soal tentang ngeluh nih. Lu sehari-hari pernah nggak ngeluh? Kalau sehari-hari pasti ada ngeluhnya ya, tapi di mana waktu itu gue ngeluh, gue juga cara mengatasinya itu ya dengan cara pasti beribadah kita, terus juga menenangkan pikiran, dan yang paling penting itu untuk mengeluh itu ya, mengalihkan masalah itu dengan cara kita keluar gitu, healing gitu ya. Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh healing gitu, keluar pergi jalan-jalan tuh udah paling the best, mantap banget. Sorry. Oke, lanjut. Oke. Terus apa tadi ya? Soal ngeluh. Nah, siap. Agak hilang dikit. Oke. Mungkin lu bisa sedikit nanya tentang gue. Nah, oke. Oh, untuk host ini ya? Ya. Waktu kecil itu apa sih yang paling host itu sebelin lah, yang bikin host itu marah sampai ngeluh gitu, atau bahkan ada trauma gitu di masa lalu, ada nggak sih? Satu yang bikin gue trauma sejak kecil. Apa itu? Kecoa. Aduh, kecoa. Itu salah satu makhluk binatang yang ditakuti oleh laki-laki ya, tapi sebagian wanita tuh berani, aneh tuh. Makanya tuh mak gue di kamu secok. Gila. Apalagi kalau udah terbang, aduh itu dah. Itu gila sih, mengerikan banget itu sampai ke bulu-bulu merinding, cok. Coba. Nih, misalnya tuh satu kecoa aja masuk ke kamar gua, itu gua nggak tenang, nggak tidur sama sekali itu gua cuy. Mengerikan, cok. Nih, misalnya di kasur, itu gua selalu ngerasain ini naik apa enggak ya, terus kaki jagain. Aduh, kalau dekat-dekat sama ubin kayaknya bakal gitu cuy. Gua pernah hal yang paling mengerikan gue rasain karena kecoa. Karena waktu itu ada kecoa terbang masuk ke kamar gue. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, tuh kecoa terbang tenggorokan gue. Leher gue kayak zut, bisa tajam banget kan, merasa gitu. Kaget kan? Iya tuh, itu gue langsung lari ke belakang abang gue tuh. Sumpah ya. Makanya kalau setiap ada kecoa itu pasti gue aduh. Kenapa sih ada kecoa gitu? Gue kadang pas setiap ngeliat kecoa pasti ngeluh loh. Kenapa sih ada kecoa? Kenapa nggak hilang aja gitu? Tapi lu pernah gak sih kalau gitu kayak misalnya di hubungan pertemanan gitu, misalnya dalam game atau dalam ya pembelajaran dan segala macamnya gitu? Pernah Oh iya, pertemanan ya. Mungkin hampir setiap hari ya. apa ada orang yang lu sebelin di pertemanan lu? Ada. Siapa itu? Apalagi pas saya PKL nih. Kenapa itu dia? Kita sebut saja inisialnya R. Nah, Iya. jadi waktu saya PKL, dia ini tuh selalu mengandalkan saya. Aduh. Karena saya sebagai ini kan pimpinan kelompok. Oh iya. Tapi itu termasuk hal yang wajar lah kita. Jadi suatu saat saya tidak karena kita lagi sama-sama sibuk ya. Jadi dia mencoba untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi itu nggak abang dari gua. Nah, sedangkan gue menyuruh dia melakukan sesuatu, tapi gue belum nyuruh buat mulai. Tapi tiba-tiba dia mulai. Toh salah kan? Wah, iya betul. Lantas dia nyalain saya. Aduh, Sumpah itu hampir setiap hari kayaknya tuh saya pas PKL, saya pengen murka gitu. Tapi kan nggak bisa. Harus menjaga image sekolah. Nah benar-benar itu emang kudu dinasihati sih. Iya sih. Tapi ya kalau misalnya ini deh waktu SD SMP atau SD SMP ya, itu pernah nggak sih ngeluh gitu karena ada masalah? Masalah dalam hal apa ya? Dalam hal Misalnya kayak dalam hal di sekolah, hubungan pertemanan di sekolah. Ya. Karena dulu jiwa masih akademik, gua kurang suka keramaian. Oke. Introvert. Hostnya ini introvert ya guys.
aduh gimana nih gue emang host tapi gue yang banyak nanya ceritanya terakhir. Iya betul juga ini, cuma nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah, demi konten guys. Kita ngobrol biasa. Oke, tadi sampai mana tadi? Oh iya, SMP ya? Ya. Nah, waktu SMP gue emang kurang suka main karena pertama kelasnya jadi makin panas. Kan dulu kan karena cuman ada itu juga ada AC tapi AC nggak tahu dingin. Jadi bisa dibilang cuma bawahnya udah dingin. Kesononya udah panas kayak jahanam. Nah, apalagi tambah lagi waktu hari Senin. Hari Senin waktu gue SMP tuh pulangnya sekitar jam 3-an. Biasanya kalau hari biasa jam 2. Nah, di hari Senin itu juga gue habis pulang jam 3 gue pikir juga. Nah, jam pertamanya yang paling gue suka itu adalah jam bahasa Indonesia. Karena jam bahasa Indonesia karena itu jam paling berisik. Gurunya tuh bisa dibilang terlalu soft gitu terhadap murid-muridnya. Jadinya setiap jam itu pasti bawaannya panas, malas gue jadi belajar bahasa Indonesia. Tapi jangan tiru ya anak-anak ya. Jadi itu ya sebabnya lu ngeluh ya waktu itu. Iya karena nggak bisa mikir cok. Sumpah. Nah, sebentar gue gitu. oke. Yang bikin malas sih lagi, udah belajar panas, materi juga nggak masuk di otak. Gue pikir pula, nah pikirnya gue pernah sendirian. Semuanya pada balik, pikir pada gak bersih. Gue ngepel sendiri dong. Sumpah. Waktu itu pernah kejadian. Pas gue lagi ngepel sendiri, lagi bersih-bersih, ada kakak-kakak kelas gue mau pakai kelasnya buat paskibra. Gue lagi nyapu belum kelar, nyolong gitu aja. Dinyekinnya kan pula tuh kotorannya, ya udah gue ngamuk. Gue lempar ini, gue lempar sapu, habis gue keluar aja. Menenangkan diri dulu, masih bocah soalnya. Nah, tapi gimana sih cara host ini ya? Saya juga mau nanya, cara mengatasi keluh kesah ya, cara mengatasi mengeluh itu seperti apa sih dari pandangan host sendiri? Caranya adalah mungkin dicocosin aja ya, kalau menurut gue ya. Maksudnya dicocosin tuh mungkin nggak cuma langsung ngomong ke orang yang bikin lo kesel sih, lebih ke mungkin curhat gitu. Kayak gue nih sekarang nih curhat. Nah dengan curhat seperti ini kondisi mental kita akan menjadi stabil. Ah ya benar-benar. Kalau kita nggak mengutarakan kepala kita, maka kepala kita semakin lama semakin terbebani oleh hal yang tidak kita sukai. Nah, lama-lama nggak terkontrol tuh. Terus kita jadi emosinya juga tidak stabil. Ketika emosi tidak stabil, maka akan berdampak ke lingkungan tertentu. Misalnya, lu bisa aja tiba-tiba ada orang nyebelin, lu lagi kesel, terus dia agak nyolot sedikit, tonjok. Nah, itu jangan tuh, kekerasan namanya. Makanya jadi kalau kita memiliki beban di benak-benak, alangkah baiknya kita mending ya menurut gue sih Allah itu ada sisi baiknya juga. Karena dengan itu kita mengurangi beban kita sedikit demi sedikit gitu. Nah gitu. Oke. Aduh justru lah gue nih. Apa? Sekarang lo ada mau lu tanya lagi ke gua? Oke. Tentang masalah finansial, pernah ngeluh nggak? Keuangan. Ya. Pernah kalau keuangan. Contohnya tuh waktu gua ya balik ke masa lalu ya, SMP atau SD pernah. Uang jajan. Gue juga pernah waktu itu uang jajan. Ya waktu itu anak-anak sosial gue mungkin ya pada 5.000, 10.000, 15.000 waktu SD. Gue pernah waktu itu cuma bawa 2.000. Aduh, gue kesel banget cok. Cuman ya gue situ mulai juga. Waktu itu ekonomi lagi turun jadi ya gue fine aja. Dan situ gue juga berpikir ya lebih baik ya udah ini aja lah. Ya kan daripada kita maksa gitu kan, maksa ke orang tua yang akhirnya malah membebani mereka gitu. Oke. Dari segi keluarga, oh iya, keluarga lu rukun-rukun aja kan? Ya, alhamdulillah rukun-rukun aja. Apa? Nggak ada yang Bentar, kan lu kalau gue lihat kan orangnya sangat berpositif ya energinya. ya, Tapi, tapi pernah nggak lu satu kali marah banget sama satu orang gitu? parah ya? Dari Jujur aja sih. TK, SD, SMP, lu
sampai sekarang mungkin. Kalau untuk marah banget ya, jujurnya kayaknya enggak sih waktu itu. Soalnya walaupun ada yang nggak suka ke gua atau ada hal ya semacam itulah, gua tuh ya gampang lah lupainnya gitu. Berarti Jadi pemaaf gitu ya. ya bisa dibilang itu, bisa juga enggak ya. Jadi ya udah, kalau gua lepasin aja lah, langsung aja, lurusin aja, nggak usah terlalu dipikirin juga, nggak usah dipusingin lah. Gila sih bro. Gue juga gitu. Aduh, aku masih kesel dah sama seseorang. Hah? Aku masih kesel Ya sampai sekarang. terkadang saja sih. Oh, terkadang. Tapi ya ujung-ujungnya harus memaafkan. Itu Memaklumkan. nggak apa, karena kita juga nggak tahu ya masa depan itu seperti apa. Bisa jadi dia yang nolak kita nanti. Iya. Oke, mungkin soal ngeluh-mengeluh mungkin sampai situ dulu ya. Oh ya udah, oke deh. Oke, banyak banget kita membahas tentang keluhan di sini. Mungkin kalian juga termasuk salah satunya suka ngeluh. Jadi saran saya itu cobalah untuk selalu berpikir positif itu. Cari alternatif yang lain gitu. Cari sudut pandang yang positif lagi. Kalian menemukan masalah atau mengeluh gitu ya. Kayaknya selalu positif aja, dan juga pasti yakin lah masalah itu pasti bisa terlewati gitu. Dan kalaupun emang nggak ada yang support gitu, kalian mungkin ya bisa ya melakukan refreshing sendirian ya, dengan mengunjungi tempat-tempat yang mungkin yang bikin kalian tuh nyaman gitu. Oke nih, last nih. Oke, Ada quote gak buat konten kali ini? ya quote ya. Untuk mengakhiri dari tema mengeluh ini. Intinya bersyukur apapun yang kita punya, jangan sering mengeluh, dan yakin itu pasti Tuhan selalu membantu kita. Dan pikirlah positif, karena kita nggak tahu yang ada di masa depan. Pasti rencana Tuhan itu ya pasti lebih baik dari kita. Jelas. Adem banget cuy quote-nya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ya oke, sampai sini dulu. Oke, saya Vincent dan terima kasih telah menonton podcast kami. Bye bye. Bye bye. See you next content.